Satrio piningit nggak jalan sendiri. Satrio itu ilmu pati, piningit itu tersimpan di dalam dada. Setiap dada manusia ada pintu ilmu yang membuka pintu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal akhirat, jalan kembali ke akhirat. Disebut satrio piningit. Bohong ngomong pengen widodari, bohong ngomong surga, bohong ngomong susu madu, tapi kehidupannya gak ada kepedulian sama sekali, gak ada produktif sama sekali. Bohong besar. Saat seseorang ngomong ahli surga, sok mlebu surga, tapi gak ada kepedulian dalam kehidupan, tidak ada kepedulian dalam lingkungan, tidak ada kepedulian dengan orang-orang di sekitarnya yang akan membentuk keharmonisan, keselarasan, keseimbangan tidak terbangun, berarti dalilmu, pelajaran kitabmu bohong besar. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, amaniyikum, orang-orang yang hanya berangan-angan. Kebohongan besar. Makanya terungkap dengan sangat jelas kan di dalam surat Al-Kahfi itu. Siapa sih orang yang dikatakan aksarinas akmala? Sopo sing kehidupan di dunia ini rugi. Kehidupannya itu selalu dalam kerugian, yakni mereka yang hidupnya selalu dalam prasangka. Hidupnya selalu dalam prasangka. Ini banyak pengembangannya. Orang yang hidupnya dalam prasangka, alladzina dolla sya'ayuhum fil hayati dunia. Orang yang hidupnya itu penuh dengan prasangka. Dan prasangka terbesarnya dia melakukan perbuatan baik. Akan tapi perbuatan baiknya itu sia-sia. Tapi mengira itu menjadi ubudiyah, ibadah, menjadikan ahli surga. Kenapa? Karena tidak ada bekasnya. Dalam sholat tidak ada bekas sujudnya. Dalam sholat tidak ada bekas takbiratul ihramnya. Dalam sholat tidak ada bekas fatihahnya. Dalam sholat tidak ada bekasnya rukuknya. Kalau sambil dikai penjelasan, di dalam sholat tidak ada bekas takbiratul ihramnya, wujudnya sombong, arogan dan merendahkan orang lain. Di dalam sholatnya tidak ada bekasnya rukuk. Dalam kehidupannya sama sekali tidak ada kepedulian, respon dan respek dengan yang lain. Tidak ada bekasnya iktidal, tidak ada bekasnya menjadi orang-orang yang mencoba berlatih disiplin, berkepedulian, produktif. Tidak ada bekasnya sujud. Semuanya dalam perilaku kesombongan, arogannya. Merasa hebat karena keturunan. Merasa hebat karena akademik. Merasa hebat karena kepintaran. Maka ini adalah merupakan bekas-bekas sujud. Jadi duduk perkara bathukmu ireng nganti glisteng, nganti bathuk itu irenge ngalahne nguse dandang silit. Dandang bukan itu yang dimaksud dengan athar sujud. Itu adalah bekas-bekas rukuk, bekas-bekas sujud, bekas-bekasmu itu di kehidupan ini. Bekas ibadahmu itu mendampak enggak dalam kehidupanmu. Sehingga nanti akan mendampak dalam sistemnya. Jadi manajemen, jadi manajer akan dengan sendirinya pinter. Piye jadi wong pinter dalam manajemen. Sampai pada kualifikasi, kualitas cerdas. Kalau kita memahami kehidupan yang batin, sudah dalam satu koridor.
Sekali lagi, itu semua agama. Karena sesungguhnya para nabi itu tidak mengatakan saya membawa agama Kristen, saya tidak membawa agama. Mereka tidak mengatakan aku nggawa agama Islam, agamaku Islam, agamaku Kristen, agamaku Yahudi, agamaku Anda. Bila rumusan sakbari Nabi Muhammad wafat, rumusan sakbari Nabi Isa wafat, rumusan sakbari Nabi Daud wafat, rumusan sakbari Nabi Ibrahim wafat. Semuanya dirumuskan, kemudian rumusan itu disepakati. Inilah kategori umatnya Nabi Muhammad. Cirinya kopian, sorbanan, kan ngono. Cirine wong sing umate Nabi Musa kuplukan ning kupluke nemplek di dhuwur ngene. Wong Yahudi itu ngene. Ya, ngene iki. Terus nek cirine wong Kristen kuplukan tapi ngene, apa kan jenenge? Tuh. Akhirnya beragama hanya simbol-simbol. Lagi bentuk tapi simbol. Apakah simbol gak boleh? Simbol iya. Nek tanpa simbol ya kita enggak. Kehidupan semuanya simbol. Anak-anakku. Kehidupan semuanya simbol. Enggak ada yang enggak simbol. Semuanya omongan aja simbol. Tapi ngomong tempe. Kalimatnya tempe, itu sudah disepakati tempe itu seperti ini. Ini teh, simbolnya teh. Apa simbolnya teh itu? T-E-H, teh, kan simbol kan? Wujudnya ini. Tapi nek hidupnya itu hanya simbol, teh, tanpa nek wujudnya. Kuwi jenenge hanya formalitas simbol. Bohong tak jenenge? Bohong. Nabi Muhammad tidak mengajarkan delusi. Nabi Isa tidak mengajarkan halusinasi. Nabi Musa tidak mengajarkan umatnya penghayal. Tidak mungkin. Mereka tahu persis jika mereka wafat, jika tidak membuat pelanjut, maka umat selanjutnya berada di dalam perilaku khayal. Perilaku amaniyi, angan-angan. Angan-angan yang amaniyikum, angan-angan karena angan-angan diri sendiri wa amani ahli kitab, dan angan-angane wong sing iso angan-angan kemudian mampu menulis. Jadi di Quran ana loro, amaniyikum wong sing angan-angan mergo kowe gak biasa nulis, wa amani ahli kitab, dan wong sing angan-angan iso ditulis. Kowe iki agamu mung ngikuti angen-angen, mun angen-angene wong-wong sing nulis. Kan ngono di Quran. Jarine Quran lho. Duduk jariku kok. Ama-amane beragama bukan amayikum wa ama-amane ahli kitab. Sekali lagi, fix setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Daud wafat, setelah Nabi Ibrahim wafat, fix. Maka umatnya Nabi Ibrahim yang sekarang mengaku sebagai bapak Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa yang mengaku sebagai umat Nabi Musa sekarang ini, karena pelanjutnya enggak ada, dianggap tidak ada lagi. Nabi Muhammad pelanjutnya enggak ada. Logikanya sekali lagi ping telu tak ono logikanya adalah agama kita fix budaya. Budaya itu adalah ada pelaku pelestari, melestarikan budaya masa lalu. Biasanya luweh nesu, luweh ngamuk timbangannya orang yang berada di dalam inti. Biasanya wong ki nek anake presiden diarani dudu anake rilek, tapi enek wong ngaku kenal karo presiden padahal mung lewat pada saat di dalan delalah fotone pas bareng karo presiden. Wis kuwi ngomong nek kenal biasane kuwi luweh mantep, aku lho fotoku dadi tau karo presiden. Berarti aku kan tau karo presiden. Apa kowe anake dingonokke itu ya rilek-rilek wae. Tapi sing lewat gak sengaja kuwi ndelok fotone kejepret,
biasanya merasa lebih. Gitu. Jadi wong sing wis di surga itu malah rileks, nyantai. Tapi wong sing di jaba surga, si angen-angen sok mlebu surga, kuwi biasane gampang mumet, gampang nesu. Gitu. Kan gitu biasanya umumnya kan ngono. Dalam perilaku karakter manusia itu begitu. Piye wong di jero surga, wong surga itu kan titik temu dengan pangeran. Di ondunya cangkang tapi nek wis ketemu karo Gusti Allah, ya berarti kan di surga kan. Seharusnya kan begitu logikanya. Quran, logika Quran ini. Wa usliwatul jannah lagi ya roba. So tinggal nyata gitu. Sehingga kehidupan beragama itu memfungsikan hati nurani. Hati nurani ini akan menggerakkan kehidupan berdunia supaya tertata. Tertata dalam sistem berdunia yang dampaknya adalah berkemajuan, perkembangan, mandiri dan produktif serta berbudidaya. Itu khas. Ini ditinggal. Kalau lama yak di ma'amaroh, sistem ini kan ditinggal dalam sistem agama. Sistem produktif, sistem berbudidaya, sistem kemandirian, sistem an-akimudin, tegakkan kehidupan, an-akimudin, tegakkan, besarkan kehidupan, kebenaran maksudnya, tegakkan kehidupan dalam kebenaran, besarkan, agungkan, sebarluaskan, an-akimudin. Dan wala tatawaraku dan jangan berpecah belah. Itu kan walaupun berada di dalam inti, tapi kehidupan kita pada saat skeptis juga menjadi tidak tepat. Karena orang beragama itu ada unsur lahir dan ada unsur isi, unsur batin. Jadi pasti ajaran semua Nabi Rasul itu sama persis. Apa yang aku turunkan, wama unzila ilaika, wama unzila min qablik, kan gitu ayatnya. Bedino dunekne kewinae. Kita fidaan, tahlilan, dunekne lebih. Kan gitu. Wama unzila apa yang aku turunkan kepadamu. Pakai mukotop itu ada pada depan. Zamanmu ya zamanmu gitu loh. Apa-apa yang aku turunkan kepadamu, ning dalam kurung tafsirnya kan Muhammad, sama dalam kurung Al-Quran. Itu sama persis apa yang diturunkan oleh sebelum kamu, nabi-nabi sebelumnya. Ning di dalam kurung, seharusnya kan dalam kurungnya kan juga Al-Quran, tapi tertulis Taurat, Injil, Zabur, kan begitu. Wis gak podo kok ya. Dia kan ayatnya, apa yang aku turunkan kepadamu sama persis. Apa itu yang sama? Mereka tuh fungsinya tuh Rasul itu membawa. Disebut Rasul itu karena kaitannya dengan risalah. Intinya risalah. Risalah itu nggak jalan sendiri, melaku dewi, nggak jalan-jalan di pasar, di Gramedia, nggak melaku dewi. Jadi enek Rasul, enek sing wenang nggawa risalah, iku jenenge Rasul. Tapi setiap Rasul muncul pasti nggawa risalah. Sama Al-Mahdi, enggak mlaku dhewe, enggak jalan sendiri. Kan gitu. Ada petunjuk, jelas petunjuknya disebut hudan, disebut hadi. Sing nggawa disebut Mahdi. Kan gitu. Satria piningit, nggak jalan sendiri. Satria itu ilmu pati, piningit itu tersimpan di dalam dada. Setiap dada manusia ada pintu ilmu yang membuka pintu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal akhirat, jalan kembali ke akhirat. Disebut satria piningit. Ratu Adil. Karena ada dia, wabihya adilun, maka dengan adanya dia tersimpan di dalam dada, maka disebut dia itu al-adil.
Al-Mudil disebut sebagai pemegang keadilan, kan begitu toh. Jadi jeneng kuwi ora mlaku dhewe. Kan itu. Fix. Setelah para nabi dianggap tidak ada pelanjutnya, maka kehidupan kita fix dalam pemikiran pola budaya. Semua nabi itu perihal tauhid, menunjukkan tentang Tuhannya, menunjukkan tentang manusianya, menunjukkan tentang akhiratnya. Tauhid itu bersaksi dan pembuktian. Buktikan dengan kesungguhanmu, dengan belajarmu, kau belajar. Aja ndelok hasile aku iso matematika apa ora sinau sing penting sing didelok ki lakone. Prosesnya. Iki lakonku kan itu. Wis rasa piye-piye. Perihal kehidupan supaya tertata. Kedua kan itu. Sehingga supaya kita dalam jiwa fakir itu jika mengenal Tuhan maka kita sadar, kita fakir. Oh iya tanpa pengiran nyatanya nggak bisa apa-apa kan gitu ya. Akibat agama setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Daud wafat, selanjutnya sehingga fix agama itu hanya budaya. Sehingga agama akhirnya masuk ke wilayah sistem politis. Budaya dan politis. Agama akhirnya doktrin. Doktrin itu, doktrin dan dogma. Apa sih doktrin itu? Sebuah ajaran yang tidak bisa dibuktikan dengan akal dan tidak bisa dibuktikan dengan rasional, yang tidak bisa dibuktikan pokoknya kok ngene mbahmu ngene ya tut ning ngene. Aja takok reno-reno cangkemmu kan gitu. Itu namanya doktrin, itu namanya dogma. Agama enggak mengajarkan itu sama sekali. Semua ada dasar. Yang dimaksud dasar itu duduk dalil gitu loh. Dasar hujah tul mubin dengan itu. Sehingga setelah Nabi Muhammad wafat, pelanjutnya tidak ada. Akibatnya agama kehilangan ruh, kehilangan kebenaran, sehingga ada ajaran yang hilang. Satu, keberadaan rusulana tatro. Quran sangat jelas. Tidak hanya satu ayat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayatnya sambrek gitu. Dan itu rasional. Benwong belajar, benwong mencoba belajar konstitusi. Sehingga setiap kamu bisa konstitusi kemudian berhak jadi presiden, rusak negara iki. Wong benuang belajar hukum, iso KUHP. Memorimu ndelalah apik, akhirnya setiap orang itu bisa menjadi ahli hukum, otomatis menjadi hakim, rusak negara ini. Orang ngono wis rusak negara wis. Saiki jenenge keadilan, jenenge wis rusak kae saiki iki. Rusak to saiki iki. Gak apa-apa iki blakne wis akeh wong tahu sama tahu. Yes. Sistem kehakiman kan saiki rusak, tapi piye neh kan gitu. Wis ora trimo pagar mangan tanaman, pagare mlaku-mlaku golek tanaman kok saiki. Kan gitu. Tapi selakone sing ngene iki kudu piye kudu di jalani dhisik. Korupsi. Kenapa seperti ini? Karena kehidupannya hanya kehidupan wadah.
Jadi sing diujo itu wadai, sing dihormati wadai, sing dihormati klambine, sing dihormati kopiahe, sing dihormati sorbane, sing dihormati baju takwane. Jeruk sing diklambine iki takwa apa ora? Enggak peduli, sing penting klambine baju takwa. Sing penting bebetane sarung, sing penting sing nutupi ndas iki kopiah. Syukur sorban tumpuk undung sapitu kan gitu. Maka semakin ulama kan gitu. Ya faktanya begitu, karena beragama semuanya diukur melalui simbol-simbol. Ning bukan berarti kue telanjang juga ndak, ngawur rewengko. Telanjang, moh kopiahan, moh kelamben. Sing penting nutupi aurat saudel teko dengkul kan. Sekolah budal mung teko udel teko dengkul. Santri pamosdia kok nganggo koloran. Sing penting auratnya ditutup. Sehingga apa dampaknya?